Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Apa kabar kalian semua? Bagaimana puasanya kalian? Apakah lancar? Semoga puasa kalian lancar, Mimin doakan. Amin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 74. Kenapa aku nangis? Batin Aluna. Ia cepat-cepat kembali masuk ke kamarnya, tidak sengaja membanting pintu dengan keras, membuat kedua sejoli yang sedang dalam keadaan emosi itu ikut terperanjat. Apa istrimu di sini? Biarkan aku bicara padanya. Nggak usah, mending kamu pulang, cegah Azam. Mas, pulang Nin. Tenangi pikiran kamu, setelah itu baru kita bicara lagi. Tapi nanti kamu hubungin aku ya, pinta Nindi. Azam hanya senyum, tidak menjawab iya atau tidak. Lelaki itu mengantarkan Nindi sampai pintu apartemennya. Azam lalu bersiap untuk pergi ke kantor. Ia bahkan tidak mencari tahu apa yang terjadi saat mendengar pintu tertutup keras tadi. Meninggalkan Azam yang bersiap-siap di kamarnya, Aluna menangis sesegukan. Ia heran dengan dirinya karena menangis mendengar pembicaraan Azam dan Nindi tadi. Kok aku nangis sih? Aku kan gak cinta sama Mas Azam. Aluna mengusap air matanya yang tidak berhenti mengalir. Bukankah ini tanda jika gadis itu sudah memiliki rasa pada suaminya? Ya, karena akhir-akhir ini Aluna juga merasa ingin diperhatikan oleh Azam, seperti istri pada umumnya yang membutuhkan itu. Apa aku balik aja ke Jakarta ya? Gumam Aluna. Ia menimbang-nimbang, tapi ia tidak mungkin meninggalkan Azam di sini. Apalagi nanti bisa saja Nindi datang lagi menemui Azam. Bagaimanapun juga tidak ingin pernikahan yang baru saja ia bangun hancur. Aluna akan berjuang meski mungkin hanya dirinya yang ingin mempertahankan. Setidaknya ia ingin hubungan sakral itu tetap bertahan. Percaya jika hati seorang bisa saja berubah. Tidak ada yang tidak mungkin jika menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Loh, kok di sini? Tanya Syafiq yang sedang melakukan sit up. Mereka tidur. Sekarang gantian abinya yang ditemenin. Alika tersenyum lalu mendekat pada suaminya. Ia bahkan sudah memakai baju olahraga, celana, dan atasan pendek. Alika bahkan terlihat seperti gadis SMA karena memang usianya masih belasan. Di atas, Safa dan Hana pasti aman karena tidur di box bayi. Suara tangis mereka juga pasti akan terdengar ke bawah karena Alika sengaja membuka pintu kamarnya. Bik Marty datang jam berapa? Syafiq bertanya masih dengan melakukan sit up. Katanya agak siang, soalnya anaknya yang kecil lagi sakit. Bik Marty nungguin anak sulungnya pulang, jelas Alika. Perempuan itu menyentuh perut Syafiq yang mengkilat karena keringat. Otot-otot perutnya begitu keras. Geli sayang, tegur Syafiq saat jemari Alika terus bermain di perutnya yang berotot. Gantian dong mas, aku juga mau olahraga. Alika bicara, tapi ia malah duduk di perut Syafiq, lalu memeluk lelaki itu. Syafiq terkekeh, katanya mau gantian. Angkat aku mas. Berat, turun dulu dong. Kita olahraga di bawah aja, pinta Syafiq. Alika turun dari tubuh suaminya, membiarkan Syafiq bangkit. Alika berbaring di atas matras dan meminta Syafiq untuk memegangi kakinya. Perempuan itu terlihat susah payah bangkit dengan kedua tangan yang ditempatkan di belakang kepala. Susah, badan aku makin berat soalnya, keluh Alika. Ia malah terus berbaring. Gantian Syafiq yang berbaring dengan kaki menekuk yang dipeluk oleh Alika. Lelaki itu begitu mudah mengangkat tubuhnya, bahkan terlihat begitu ringan. Hitung sayang, ucap Syafiq lalu bergerak naik turun. Satu, Syafiq mengecup bibir istrinya itu gemas. Kenapa satu terus? Karena mas satu-satunya buat aku. Alika malah melayangkan gombalan yang membuat Syafiq tertawa geli. Masya Allah, pinter banget sih istri mas ini bikin suaminya berbunga, puji Syafiq. Aku udah pinter yang lain juga loh, bisik Alika di telinga Syafiq. Tangannya mengelusi dada bidas Syafiq yang telanjang. Syafiq mengerti arah pembicaraan Alika.
Kalau soal itu jelas nggak usah diragukan lagi. Meskipun seharian udah capek ngurusin anak, tapi malamnya masih bisa keloni abinya anak-anak. Karena Mas yang ngajak, saud Alika. Kalau Mas nggak ngajak, aku yang ngajakin duluan. Rasulullah SAW pernah berpesan pada putrinya, Siti Fatimah, bahwa inisiatif seorang istri dengan senang hati untuk berhubungan seksual memiliki ganjaran besar dari Allah SWT. Aku lupa ayatnya, tapi tahu artinya. Wahai Fatimah, tiada seorang perempuan yang menyiapkan diri untuk suaminya dengan senang hati, kecuali seorang malaikat menyeru dari langit. Mulailah beraksi, niscaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu, yang terkemudian. Senyum makin mereka di wajah Syafiq. Jadi sekarang kamu ngajakin, sekalian mandi sama-sama yuk, sebelum nanti Bi Marti datang. Tidak ada suami yang bisa menolak ajakan istri seperti ini. Mah, aku cinta banget, Mas Azam. Nindi menangis di pelukan sang ibu. Sudahlah, kalau emang Azam udah nikah ya kamu lepasin aja. Masih banyak laki-laki di luar sana, nasihat Bu Sukma. Gak mau mah, aku maunya Mas Azam. Lagi pula Mas Azam gak cinta sama istrinya. Mas Azam cuma nikah karena terpaksa. Kalau dia cinta sama kamu, dia gak bakalan mungkin nikah sama wanita lain. Bu Sukma kesal karena anaknya itu begitu kekeh, karena tidak ingin berpisah dari Azam, yang kini sudah menjadi suami orang. Dulu bukan 1-2 kali Azam datang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Nindi untuk melamar gadis itu. Tapi Nindi selalu menolak dengan alasan belum siap dan ia masih kuliah. Mas Azam cinta sama aku mah. Pekik Nindi tidak terima. Jangan sampai kamu menghancurkan pernikahan orang lain karena keegoisan kamu sendiri, Nin. Kamu juga gak mau kan kalau pernikahan kamu sendiri hancur. Tapi pernikahan Mas Azam sama orang itu karena keterpaksaan mah. Mereka gak saling kenal apalagi saling cinta. Nindi begitu keras kepala. Ia menyesali sendiri keputusannya yang berkali-kali menolak lamaran Azam. Dan sekarang saat Azam menikah dengan wanita lain, baru Nindi merasa menyesal. Sebenarnya Nindi hanya masih ingin menikmati masa mudanya, karena setelah menikah jelas tidak bisa bebas untuk bertemu dengan teman-temannya. Nindi egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak tahu jika Azam sudah tidak muda lagi dan selalu didesak untuk cepat menikah. Saat itu Nindi tidak menganggap serius Azam yang mengatakan akan menikah dengan wanita lain jika Nindi kembali menolak lamarannya. Gadis itu tidak tahu jika ucapan Azam tidak main-main. Lelaki itu juga sudah lelah dengan hubungan yang sebenarnya sudah tidak jelas karena niatnya mendekati Nindi adalah menjadikan gadis itu sebagai istrinya, bukan hanya kekasih biasa. Terserah kamu mau lakuin apa. Yang jelas mama gak mau ya sampai kamu buat masalah lagi. Bu Sukma pergi meninggalkan Nindi sendiri di kamarnya. Aku gak bakalan nyerah gitu aja. Di sini aku hanya korban. Aku harus menemui gadis itu biar dia mundur, gumam Nindi. Selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa berbagi, subscribe ya. Semoga mendapat pahala diganjar Allah yang Maha Kuasa kebaikan teman ini. Sampai jumpa, bye.